Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar perkembangbiakan daripada tumbuhan. Kenapa kita mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan? Ini untuk kelangsungan daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak musnah ya tumbuhan itu. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Ada secara vegetatif dengan secara generatif. Kalau secara vegetatif itu berarti tak kawin, kalau generatif itu dengan kawin. Nah, untuk tumbuhan yang angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, itu kita bahas dulu perkembangbiakan vegetatif pada angiosperme. Nah, ini contoh-contohnya perkembangbiakan vegetatifnya pada angiosperme, yaitu dengan rizoma. Ini contoh dari perkembangbiakan dengan rizoma. Ini ada jahe ya di sini. Kemudian ada juga temulawak. Ini juga dengan rizoma. Kemudian ada dengan umbi lapis. Ini contohnya apa ini? Bawang merah ya. Kemudian ada juga perkembangbiakan vegetatif dengan geragih atau stolon. Nah, contohnya ini. Contohnya ini tanaman stroberi ya. Yang namanya stolon itu batangnya panjang, menjalar di atas tanah. Tapi kebetulan ini pakai plastik ya. Jadi kalau secara alaminya di atas tanah. Nah, ini menjalar di atas tanah, ini bisa berkembang dengan sendirinya. Berkembang biak dengan sendirinya secara alami ya. Nah, kemudian ada lagi perkembangbiakan vegetatif. Yang Ibu sebutkan tadi itu adalah perkembangbiakan vegetatif yang alami ya. Jadi vegetatif juga ada yang buatan. Kalau alami itu dengan sendirinya berkembangbiak di alam. Tapi kalau buatan berarti dengan bantuan manusia ya. Sekali lagi, yang tadi Ibu sampaikan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami ya. Ada lagi yang alami, yaitu ada ini tunas adventif. Tunas adventif itu kenapa disebut tunas adventif? Itu tunasnya itu ada di sekitar daun ya. Ada di daun, contohnya itu cocor bebek, tanaman cocor bebek, atau tanaman ini begonia. Ini perkembangbiakannya dengan tunas adventif. Nah, bagaimana cara mengembangbiakannya? Mudah ya. Sekarang Ibu contohkan beberapa. Nanti kalian harus memilih di rumah tugas ya, untuk nanti dikumpulkan ke sekolah. Ibu beri contoh cara menanamnya. Masukkan dulu media tanah. Media tanah di sini Ibu dicampur dengan sekam. Kalau tidak ada sekam, boleh media tanah saja. Masukkan kurang lebih setengahnya, atau bisa 2/3 lah, boleh 2/3-nya. Kemudian tinggal ditanam saja. Terlihat di sini ada memuncul tunas sebelah sini. Kita simpan di bagian atas. Simpan. Nah, kita tutup lagi. Ini tadi tanaman jahe ya. Kemudian untuk temulawak juga sama. Masukkan 2/3 media tanamnya dari polybag ini. Kalau tidak punya polybag, boleh di dalam pot saja, tidak apa-apa. Masukkan. Kita tanam temulawak. Temulawaknya kebetulan Ibu punya yang sudah mau bertunas.
kita tanam, masukkan dan tutup lagi. Sebenarnya tutupnya juga dengan media tanam ini tidak harus menutupi umbinya ini ya, rizomanya. Boleh seperti ini. Sama dengan umbi lapis juga sama ya. Jadi tinggal menancapkan saja bagian tunasnya di atas ya, tinggal seperti itu. Kemudian tinggal dirawat ya, disiram. Nah, itu untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tetapi yang alami ya. Nah, nanti kalian di rumah jangan lupa, tugas di rumah ya, kalian buat pilih salah satu dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Harus menanam seperti ini yang ibu contohkan ini di rumah ya. Nanti dikumpulkan ke sekolah kurang lebih 2 bulan yang akan datang. Nanti lihat apakah tanaman ini betul-betul berkembang biak atau tidak. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tetapi buatan dibantu oleh manusia ya, nanti ibu sampaikan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anakku, selamat mencoba dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.